Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Mohon maaf, Pak. Ya. Sepertinya saya lepas. Siap. Kalau bawa air. Ya. Rumah saya banjir tadi. Enggak apa-apa. Iya. Maaf, Jadi Pak. bawa air Ya. bersih Saya saya. habis kerja, Pak. Ya. Oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya absen dulu ya. Iya, Pak. Ya. Ini kan karena sekolah swasta muridnya emang cuma sedikit kan. Iya, Pak. Baik. Joni Krisdianum datang. Hadir, Pak. Diwansa. Hadir. Untuk Rian. Rian. Enggak masuk, Pak. Saya masuk. Sudah datang itu ya? Mungkin tetangga saya yang banjir itu, Pak. Oh, iya. Jadi dia Alfa. Iya, aku aja, Pak. Oh. Oke, saya akan mulai pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Saya akan dahulukan dari mana dulu ya? Bentar, saya dari motivasi kalian. Kalian ini kan sudah sekolah SMK kan, baru masuk ini ya? Ya, Pak. Dari SMP. Mohon sifat-sifat SMP-nya yang kayak anak kecil itu dihilangi dulu. Iya, Pak. Hilangkan dulu. Sekarang saya harap kalian juga fokus pada pembelajaran kali ini. Sekian, saya akan menjelaskan kompetensi dasar untuk kalian. Yang pertama, kalian harus memahami jenis-jenis peralatan dalam teknik gambar berdasarkan fungsi dan cara penggunaannya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian akan mempresentasikan jenis-jenis dan fungsi peralatan dalam gambar teknik. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi, kalian harus memahami informasi dari literatur. Yang kedua, kalian harus menjabarkan jenis-jenis peralatan menggambar yang digunakan untuk fungsinya, sesuai fungsinya. Yang ketiga, mengklarifikasikan jenis-jenis peralatan menggambar yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir, untuk pertemuan berikutnya juga ini menjelaskan jenis-jenis peralatan gambar teknik sesuai fungsi dan fungsi peralatannya. Lanjut. PPT-nya bagus, Pak. Iya, terima kasih. Materi pembelajaran kali ini kita mulai dari kertas gambar. Terbagi dari 3 jenis. Untuk kertas gambar sendiri, kertas gambar untuk tata letak. Untuk kertas gambar tata letak ini dengan pensil yang diperlukan, kertas putih biasa, kertas sketsa atau kertas milimeter yang bermutu baik dan dapat mudah dihapus. Jadi memudahkan kalian untuk menggambar sketsa awal. Yang berikutnya, kertas gambar untuk gambar asli atau kalkir. Karena gambar cetakan biru atau blueprint atau cetakan kontak dari kontak print dibuat langsung dari gambar tersebut. Untuk gambar pensil dipergunakan kertas kalkir yang kasar, sedangkan untuk gambar tinta dipergunakan kertas kalkir yang mengkilap agar tinta terlihat jelas. Yang ketiga, film gambar. Film gambar ini dibuat dari polyester atau selulus tricoated dan dipergunakan untuk gambar yang teliti, di mana keawetannya sangat diperlukan serta tidak boleh memuai maupun menyusut. Selanjutnya, yang kedua, pensil gambar. Saya tidak tahu pensil gambar. Pensil gambar terbagi 2 jenis, yaitu pensil biasa. Pensil biasa digunakan dan digolongkan kekerasannya yang dinyatakan oleh gambar huruf dan angka. Contoh-contohnya golongan dari pensil biasa ini terdiri dari 3H, HB, 4H, B, 2B, dan macam-macam, masih banyak lagi. Selanjutnya, pensil mekanik. Pensil mekanik ini biasanya yang bisa diisi dengan ya seperti itu, dengan menggunakan pensil ini. Pensil ini berbagai macam ukurannya, berbeda dengan pensil biasa yang ukurannya menggunakan angka atau huruf abjad. Pensil mekanik ini biasanya menggunakan ukuran mulai dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai seterusnya, sampai 1,0 biasanya terakhir. Untuk yang ketiga, kotak jangka seperti ini. Ini kotak jangka dan jangkanya. Untuk jangka sendiri ada yang berukuran besar. Biasanya untuk menggambar lingkaran berdiameter 100 sampai 200 mm. Untuk jangka menengah digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 20 sampai 100 mm.
untuk jangka kecil seperti ini yang digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 5 sampai 30 mm. Untuk penggunaan jangka akan saya tunjukkan. Nah, jadi jarum pada jangka ini kalian menggambar, dia harus menempel seperti ini. Lalu kalian putar dari sini. Usahakan titik tengah ini tidak bergerak. Nah, jadi seperti membuat seperti lingkaran seperti ini, Pak. Ya, untuk selanjutnya, materi pembelajaran selanjutnya adalah penggaris. Ini adalah yang paling penting supaya gambar kita lurus. Nah, ini penggaris, contoh untuk penggaris. Yang pertama, penggaris T. Penggaris T adalah penggaris yang terdiri dari dua buah kepala. Penggaris ini biasanya digunakan sesuai ukuran pada meja gambar. Kebetulan saya tidak bawa hari ini. Penggaris ketiga adalah seperti ini. Ini biasanya untuk digunakan untuk menggambar garis siku pada gambar bangunan. Yang berikutnya adalah penggaris malengkung atau untuk membuat garis lengkungan supaya tepat, dan ketika kita tidak mempunyai jangka kita bisa menggunakan alternatif seperti ini. Yang selanjutnya adalah penggaris nol bentuk. Di sini banyak bentuk-bentuk untuk bentuk-bentuk yang terdiri dari segi 4, lingkaran, dan macam-macam. Ini biasanya digunakan untuk menggambar mur, terus besi, dan tulangan-tulangan biasanya menggunakan penggaris ini. Dan ukuran-ukuran untuk lingkaran biasanya dalam satu penggaris ada banyak, jadi bisa lebih mudah. Oh, Pak, Ya. Pak, izin Pak. Ya, Oh, menutup itu dulu Pak. siap, tidak apa-apa. Itu tadi ada anak jurusan kecantikan. Oh iya ya. Lewat buat saya tidak fokus. Jadi tidak fokus ya Pak kalau lewat cewek Pak. Fokusnya pindah. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Materi pembelajaran terakhir itu penghapus yang digunakan pada kertas itu ada dua macam. Yang satu untuk penghapus pensil dan satunya penghapus tinta. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ya Pak, Ya, Mas Joni? penghapus itu kan ada dua jenis ya. Itu Ya, bedanya apa? Mungkin dari spesifikasinya gitu Pak. saya mulai dari penghapus pensil dulu ya. Ya. Penghapus pensil itu biasanya karet yang digunakan itu lebih empuk karena untuk menghapus sebuah sketsa dari gambar. Jadi masih sketsa halus saja. Kalau untuk penghapus tinta itu tekstur karetnya itu dia lebih kasar dan lebih apa bahasanya? Alot itu keras, lebih keras. Oh, Lebih keras. iya iya. Fungsinya untuk menghapus tinta dari spidol, rapido, atau dari drawing pen itu sendiri. Oh, siap Pak. Selanjutnya, masih ada yang ditanyakan? Yang belum paham? Oh iya. Pak, tanya Pak. Ya. Itu kan penggaris itu ada tadi ada 3 kalau nggak salah, Ya. kalau 2. Yang ada penggaris T, penggaris segitiga, dan penggaris lurus. Ya. Nah itu yang sering kita gunakan dalam menggambar itu yang mana Pak? Semuanya sebenarnya sering, tapi yang untuk membuat siku dari suatu bangunan adalah penggaris segitiga. Ini lebih sering digunakan. Karena ini juga untuk digunakan untuk menghitung derajatnya juga. Di sini kan ada satuan derajatnya juga. Oh iya. Ini ukurannya sampai 180. Wow. Nah ini kan kita belum punya penggaris Pak. Ya. Itu biasanya beli di mana Pak? Wah, di toko-toko alat tulis biasanya banyak. Banyak ya? Iya. Di Royal ATK ya Pak? Oh ya, ada juga. Oh, siap. Selanjutnya saya akan berikan tes untuk kalian. Aduh, soal tiga ini. Saya akan bagikan. Bentar ya. Iya Pak, siap. Itu kalian. Mulai dikerjakan dengan baik dan benar. Soalnya ada 3 ini. Sekarang Pak. Ya, sekarang. Waduh. Baik Pak. Siap. Tesnya apa tadi Pak? Yang nomor 1. Oke. Sebutkan peralatan gambar teknik minimal 3 peralatan. Ya. Yang kedua, sebutkan jenis dan kegunaan kertas yang digunakan untuk menggambar teknik. Dan yang ketiga, identifikasilah ukuran-ukuran kertas yang digunakan dalam gambar teknik tadi. Saya beri waktu 10 menit ya. Baik Pak. Saya tunggu. Pak ini nanti dikumpulkan Pak? Ya. Kalau tidak selesai ya buat minggu depan, tidak apa-apa. Baik Pak.
Anda baik sekali. Ini nanti untuk PowerPoint-nya saya akan bagikan kepada kalian ya. Oh, baik Pak. Siap, Yang siap. belajar di rumah. Ya. Baik, beri Pak. Baik. Pak, namanya siapa Pak? Gazi. Ya, Gasi ya. Lupa Lupa tadi. Pak sudah Pak. Oh sudah. Ya. Nah, saya juga Pak. Ah, terima kasih. Ya, Pak. Semoga benar Pak. Ya, berarti ini udah jamnya udah mau habis. Sekalian saya tuntaskan aja ya. Baik Pak. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan atau tingkah laku. Saya juga manusia, masih banyak ilmunya juga. Iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan keluar kelas. Ya, Oke, Pak. Monggo Iya, Pak. di sini dulu ya Pak. Oh iya siap. Mau makan. Oh iya. Coba bocor. Duluan ya Bro. Oke, oke. Duluan Pak. Ya.